Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji, perkenalkan nama saya Yuliati, mahasiswa PTG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Siliwangi dengan nomor induk mahasiswa 2521931113459. Pada hari ini, Senin 24 November 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMA Muhammadiyah 3 Probolinggo pada mata pelajaran prakarya kelas 10 dengan materi pengolahan bahan pangan nabati. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran yang pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Semoga doa hari ini semoga diijabah oleh Allah. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya acungkan tangan, ya. Yang pertama, Adi Tri Cahyono. Hadir. Andi Kurniawan. Hadir. Sakit. Terus Vina Andini Salsabila. Safaatun. Hadir. Siti Nurfadila. Hadir. Tio Dava Trianianto. Hadir. Abdul Bagas. Hadir. Muhammad Hasan. Hadir. Iklima Yasin Salih. Dina Zakiatul Fajar. Muhammad Roki. Izin. Kenapa? Acara keluarga. Terus Destianti Jazila Iklima. Hadir. Semoga hari ini anak-anak yang sakit semoga diberi kesembuhan kembali agar sekolah kembali. Terus untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib dan lagu daerah Indonesia Raya.
Dimohon untuk anak-anak silakan berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibu. Indonesia bangsa, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah kerja untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagu daerah ya. Mana suaranya? Ayo, suaranya. Sudah, terima kasih. Dimohon duduk kembali. Bu Yuli mau tanya. Apakah kalian masih ingat pelajaran kemarin? Tentang apa? Tentang apa minggu kemarin? Tentang pengolahan bahan pangan nabati. Sekarang saya mau tanya satu-satu kepada kalian. Apa saja yang termasuk dalam kelompok bahan pangan nabati itu? Apa saja? Adik ya? Serealia. Jadi yang termasuk dalam bahan panganan nabati yaitu ada buah-buahan, ada sayuran. Tahu kan buah-buahan apa? Apa saja? Tahu. Sayuran, terus umbi-umbian. Apa saja yang termasuk umbi-umbian itu?
Singkong. Terus umbi-umbian apa? Ubi jalar. Apalagi? Ada kan? Kentang. Terus yang termasuk kacang-kacangan itu apa saja? Kacang-kacangan. Kacang tanah. Terus kacang panjang, kacang hijau. Sudah. Terus yang termasuk serealia di sini apa saja? Serealia. Seperti gandum, pinter. Sagu. Apalagi? Jagung. Terus di sana apalagi tuh? Ada rempah-rempah. Kalian kan tahu, apalagi yang cewek-cewek ini. Masa ada tahu rempah-rempah? Apa saja yang termasuk rempah-rempah? Ada apa? Kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar, serai. Ya, itu termasuk anu. Terus selanjutnya, apakah Anda pernah makan atau membuat makanan dari bahan pangan nabati? Ya, pernah. Contohnya makanan yang saya makan dari bahan pangan nabati seperti pecel, gado-gado, urap sayur, keripik singkong, keripik buah, klepon, dan tahu teh. Nah, itu untuk proyek kalian nanti. Seperti ada makanan Nusantara atau makanan lokal. Ada seperti pecel, ada gado-gado, rujak lontong, urap sayur, apa kue cucur, itu termasuk ya. Nasi goreng. Kenapa nasi goreng termasuk? Karena ada nasi dari beras tadi yang termasuk dalam jenis bahan pangan nabati yang serealia. Selanjutnya, metode pengolahan apa saja yang bisa digunakan untuk bahan pangan nabati itu? Apa saja? Gila? Metode pengolahan bahan pangan nabati meliputi merebus, mengukus, menggoreng, menumis, memanggang, menghaluskan. Nah, sekarang Bu Yuli tanya, apa bedanya mengukus dengan apa tadi tuh? Merebus. Kalau mengukus itu gimana? Kalau merebus itu gimana? Kalau kentang itu kalian nanti membuat gado-gado itu direbus apa dikukus? Dikukus. Kalau dikukus itu membutuhkan uapnya. Kalau apa tadinya? Direbus itu pakai air, langsung dimasukkan dalam airnya. Terus selanjutnya, bahan apa yang terjadi pada bahan nabati jika tidak diolah? Apa? Ya, Tio? Bahan nabati yang tidak diolah memiliki umur simpan yang sangat pendek, kehilangan nilai gizi dan menjadi tidak layak dikonsumsi dalam waktu singkat. Tujuan utama pengolahan adalah untuk memperpanjang daya simpan, menjaga kualitas dan memastikan keamanan pangan. Nah, betul. Jadi tujuan untuk diolah bahan nabati yaitu untuk memperpanjang daya simpan yang utama. Selanjutnya, langsung dah tetap nggak apa-apa. Tujuan dari pembelajaran hari ini, coba dilihat. Sekarang kan buat proyek, berarti mempraktekkan proses pengolahan bahan pangan nabati. Ada dua, yaitu praktek dengan menjelaskan tahapan dari proses produksi pengolahan bahan pangan nabati. Jadi ada dua, apa saja? Ada mempraktekkan pengolahan bahan pangan nabati dan menyebutkan atau menjelaskan tahap-tahap dari pengolahan bahan pangan nabati. Terus selanjutnya Bu Yuli akan menampilkan video.
Kalian tonton dulu. Ini makanan khasnya. Nah, setelah menjelaskan, bos, terusnya ya, setelah kalian tonton video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari video itu tersebut? Memperpanjang masa simpan. Tunggu dulu. Apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, betul. Sila, ayo. Memperpanjang masa simpan, meningkatkan keamanan pangan, dan meningkatkan nilai gizi dan rasa. Oh, betul. Dari kesimpulan tersebut yaitu dari tujuan pengolahan bahan pangan nabati yaitu memperpanjang masa simpan. Terus apa? Meningkatkan keamanan pangan. Nah, itu saja. Sekarang tugasnya kalian yaitu pembagian kelompok masing-masing. Kan sudah dibagikan sama Bu Yuli minggu kemarin. Silakan gabung dengan kelompok masing-masing. Ada 3 kelompok. Ayo, sekarang bisa. Ayo. Silakan kerjakan proyeknya kalian masing-masing. Yang buat gaduh-gaduh, yang buat rujak lontong, sambil diambil bahan-bahannya di belakang. Silakan. Bersih mau bahasan.
ini ke di sini. Kenapa? Iko sama siapa kemarin? Ayo. Sama siapa? Iko. Sama anu. Tio ya? Kelompok sini, Bu. Sama aja. Iya sudah. Geser Anda ini. Diambil bahan-bahannya. Ini gimana kelompoknya ini? Pengaturannya ini? Ini kelompok berapa? Kelompok berapa ini? Ini rujak. Itu gado-gado. Ini apa? Urap sayur. Silakan diambil bahannya di belakang. Itu gado-gado. Bagas. Silakan dibuat proyeknya. Silakan dibuat. Bukunya ditaruh di laginya dulu, tidak apa-apa. Nanti dipulangkan lagi. Iya, dilupas telurnya, masak sama cangkangnya. Itu sama gado-gado. Ada gado-gado pakai timun kan? Ya ada. Itu tahunya nanti dibagi sama tempenya dengan kelompok rujak. Apanya? Oh ya ini. Ya. Jangan terlalu banyak. Nanti anu. Itu lagi. Apa? Enggak apa-apa lupa semua. Nanti enak. Sisanya bisa dimakan. Pelan-pelan. Itu jatuhan. Udah diurap itu dah. Jangan terlalu banyak dulu. Nanti kurang. Kalian kan sudah mengukus di rumahnya, jadi sekarang cuma mengemasnya menjadi olahan yang menarik, yang praktis. Ayo, apa saja itu bahannya? Sampahnya jangan lupa. Airnya mana airnya? Bertiga kalian. Gak usah bersih-bersih kalau ini. Sedikit aja. Yang cantik hidangannya. Nah, yang cantik. Kurang sedikit. Satu kali lagi. Udah, airnya dulu.
Nanti di hidangnya, di piringnya itu dirapikan. Iya. Nanti setelah itu mengerjakan tugas LKPD-nya dipresentasi ke depan. Ya jangan semua nak, nanti tidak cukup piringnya. Jangan banyak-banyak, itu kan nanti sayurannya, ada sayurannya juga. Jangan banyak-banyak, sayurannya itu diambil di temannya. Jangan terlalu banyak, Hasan. Itu untuk rujak nanti lagi. Ya. Gado-gado ada kubisnya, sedikit aja, sedikit-sedikit semua. Kebanyakan lontongnya, nah. Apa? Iya, itu urap-urap. Jangan terlalu banyak. Iya, nanti kamu kebanyakan, iya. Iya nanti. Nah. Ini wortelnya khusus. Biar kelihatan merah. Ini kalian. Nih kubisnya. Nah. Jangan ditutupi, jangan terlalu banyak. Tahunya sudah itu. Gado-gado ada tahunya. Itu petisnya sudah belum? Berapa sendok? 1 sendok. Ya coba dulu dah. Nanti kalau kurang ditambahi. Itu ada yang motong tahunya sudah sama timunnya itu. Tes rasa, jangan diincip dulu nanti ini. Taruh di sini, potong di sininya dulu. Ini sudah urap-urapnya, sudah bagus. Ini dikasih cabai. Satu aja, jangan banyak-banyak. Diicipi. Itu gubisnya, kangkungnya. Gimana rasanya? Enak? Sudah, jangan terlalu banyak. Nanti
taburin di atasnya udah. Sampahnya Adi bisa dibuang di tempat sampah. Mana tempat sampahnya? Itu di belakang ada kok. Kalau sudah cukup tuh. Cukup. Taruh lagi sini dulu dah. Ini Adi. Kasihkan itu, rujak itu. Rujak. Dah, diringkesi di belakang. Hasilnya kalian. Ayo, Bagas. Sudah, kelompok urap-urap. Sudah, taruh di sini. Awas timunnya dulu. Ya. Kenapa? Iya, ntar lagi presentasi. Tak kasih. Yang sudah, silakan taruh di sini dulu. Produk makanannya di depan. Iya, taruh depan sini. Sedikit aja, yang banyak-banyak dulu. Takut piringnya tidak cukup. Ayo, ada yang yang beresin sampah-sampahnya. Taruh di belakang dulu. Kerupuknya diambil buat tuh, kerupuknya di belakang tuh. Diambil aja, ditaruh di anunya. Cukup. Kalau lebih tidak apa-apa, taruh di sana juga. Awas. Sini, taruh sini. Tidak usah terlalu banyak kerupuknya biar tak tertutupi.
Sekarang tugasnya kalian menuliskan bagaimana langkah-langkahnya pembuatannya, ya. Untuk rujak lontong. Nih, lembar jawabannya ya. Urap sayur. Urap sayur. Lembar jawabannya. Gado-gado. Bentar, lembar jawabannya ya. Ini lembar jawabannya kalian dikerjakan. Tulisannya sekreatif kalian yang pernah diajarkan sama Bu Yuli. Bisa warna-warni, misalkan nomor 1 ya. Saya kasih waktu sampai setengah jam ya untuk mengerjakan ya. Silakan dikerjakan, tidak usah rame. Menulisnya bisa gantian, ada yang berpikir ngasih ide ke temannya, ada yang menulis. Ditulis sudah jawabannya apa, itu pertanyaannya apa, nanti dipresentasikan ke depan. Ya, tidak apa-apa, ditekuk aja. Ayo, ada yang mencari ide. Kenapa? Ditulis sudah semuanya.
Iya, semuanya. Apa itu tugasnya kalian ke KPD? Iya. Kan waktunya lama. Ayo. Kan kalian sudah melakukan praktek, jadi apa saja tahap-tahapannya itu kan sudah tahu. Ditulis gantian menulisnya. Nomor 1 siapa? Nomor 2. Kenapa? Ya, ditambahin. Pisang apa tadi kalian? Pisang biji. Pisang biru. Mana ada pisang biru? Ayo, ada yang menulis, ada yang memberikan ide ke temannya. Nanti itu dipresentasikan di depan. Sambil dibantu temannya, tuh dibantu temannya mencari ide. Urap sayur gimana cara membuatnya, kelapanya.
Sudah? Sudah semua? Iya, ini sudah. Ini
Saya kasih waktu lagi, urap sayur belum selesai. Sampai yang 1 ya. 1. Jangan bagi dulu. Belum selesai itu. Punya siapa dah? Punya siapa ya? Nanti Bu Yuli buat RPP-nya. Sebentar lagi, tunggu temannya yang belum selesai. Ini Ya, 15 ya. ya. Iya, ambil dulu dulu. Iya, tunggu waktunya.
Sudah. Sekarang presentasikan untuk LKPD yang pertama apa? Gado-gado, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Zakiatul Fajar. Perkenalkan nama saya Desianti Jadila Cuma. Perkenalkan nama saya Abdul Bagas. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kita yang berjudul pengolahan gado-gado. Sebelumnya teman-teman kan pasti tahu gado-gado itu apa kan? Makanan gado-gado terbuat dari apa aja, isinya ada apa aja kan? Udah tahu? Tahu. Gado-gado. Gado-gado adalah makanan khas Indonesia yang terdiri dari berbagai sayuran segar yang direbus serta dihidangkan dengan bumbu kacang yang kaya akan rasa dan aroma. Tunjukin tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hasil produknya. Tugas. Pegang. Nah, di sini kan ada beberapa sayuran seperti wortel, kangkung, kacang panjang, toge. Nah, di sini disirami bumbu kacang. Nah, adapun teknik, kemudian adapun prosesnya yang mencakup ada 3 metode. Pertama, ada teknik panas basah. Nah, metode ini untuk melunakkan sayuran dan bahan berkarbohidrat tinggi sambil menjaga nutrisinya. Nah, yang pertama ada perebusan atau boiling, digunakan untuk memasak sebagian besar sayuran seperti kacang panjang dan kentang hingga matang. Teknik ini juga digunakan untuk memasak telur hingga menjadi telur rebus sebagai pelengkap. Nah, sayuran kalau nggak direbus dulu kan, masa mau dimakan mentah-mentah? Nggak enak kan? Jadinya direbus di dalam air.
Nah, yang kedua ada penyeduhan. Toge biasanya hanya diseduh atau direndam sebentar dalam air panas untuk menjaga tekstur renyahnya. Ayo. Nah. Kemudian ada pengukusan atau steaming, alternatif dari perebusan. Beberapa sayuran seperti wortel dan kubis juga bisa dikukus untuk menjaga nutrisi dan tekstur yang lebih baik. Lontong yang sering menjadi bahan pokok juga dibuat dengan cara dikukus dalam waktu lama. Nah, teman-teman pasti tahu kan, lontong itu terbuat dari apa? Beras. Nah, kemudian beras itu dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dikukus ke dalam apa itu namanya? Panci. Nah, gitu. Yang kedua ada teknik panas kering. Metode ini digunakan untuk memberikan tekstur dan rasa khas pada bahan pelengkap dan bumbu. Yang pertama ada penggorengan. Menggoreng dengan minyak banyak. Teknik utama untuk memasak tahu dan tempe hingga kering dan renyah. Menggoreng kacang tanah. Kacang tanah untuk bumbu digoreng hingga matang merata sebelum dihaluskan. Nah, sebelum bumbunya diolah, yang pertama dilakukan itu kacangnya digoreng terlebih dahulu biar enak dihaluskan. Menggoreng bumbu halus. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Untuk bumbu kacang digoreng atau ditumis sebentar untuk mengeluarkan aromanya sebelum dihaluskan. Kemudian penumisan. Bumbu halus yang sudah digoreng kemudian ditumis lagi dengan sedikit minyak dan daun jeruk hingga harum sebelum ditambahkan bahan lain dan dimasak menjadi saus kacang. Nah, kemudian setelah bumbunya dihaluskan, langkah berikutnya ditumis pakai minyak sedikit aja biar nanti dikasih daun jeruk biar aromanya lebih menggoda. Memasak saus. Bumbu kacang yang sudah dihaluskan dicampur dengan santan, gula merah, dan air asam jawa. Dimasak perlahan hingga mengental dan matang. Yang ketiga ada teknik persiapan mentah. Beberapa bahan digunakan dalam kondisi segar tanpa proses memasak yang signifikan. Contohnya pencucian dan pemotongan. Ada timun, tomat, dan daun selada digunakan segar setelah dicuci bersih dan dipotong-potong sebagai pelengkap. Kayak timun, tomat itu sebelum ditaruh ke dalam hidangan ini sebaiknya kita dicuci dahulu, takut ada ulatnya di dalam. Terus kombinasi teknik-teknik inilah yang menghasilkan gado-gado dengan keragaman tekstur. Yang ketiga ada langkah-langkah untuk pembuatan gado-gado. Ada bahan sayuran dan pelengkap. Pasti teman-teman tahu kan apa aja sayurannya yang dipakai. Ada kacang panjang, toge, kol, bayam, kangkung, dan lainnya. Kemudian tahu dan tempe dipotong secara dadu-dadu, telur ayam rebus, kentang rebus, mentimun dan tomat segar, lontong, bawang merah goreng, dan kerupuk. Bahan bumbu kacangnya ada kacang tanah goreng, bawang merah dan bawang putih, cabai merah keriting, daun jeruk, santan, gula merah, garam, gula pasir, dan air asam jawa. Langkah-langkahnya, pertama, rebus atau mengukus sayuran. Merebus atau kukus sayuran seperti kacang panjang, kol, bayam, dan wortel hingga matang tetapi tetap renyah. Toge cukup diseduh dengan air mendidih, kemudian ditiriskan. Yang kedua, menggoreng tahu dan tempe. Kemudian dipotong tahu dan tempe secara dadu, bumbui jika perlu, lalu goreng hingga matang dan kering. 3. Siapkan bahan lain. Pastikan telur dan kentang sudah direbus, mentimun dan tomat sudah diiris, serta lontong sudah siap. Kemudian membuat bumbu kacang.
Yang pertama, haluskan Bisa bumbu. Bagas, bisa gantian presentasinya, bisa Bagas. Haluskan kacang tanah goreng bersama bumbu yang sudah digoreng. Ya. 2. Masak bumbu masak. Bumbu kacang yang sudah dihaluskan dengan santan atau air daun jeruk dan air asam jawa dalam wajan di atas api kecil. Aduk terus hingga bumbu mengental, matang dan mengeluarkan sedikit minyak. Cicipan rasanya dan sesuai bumbunya. Penyajian. Yang pertama, tata bahan. Siapkan piring saji, tata lontong atau kentang rebus, disusul aneka sayuran rebus, tahu, tempe, dan irisan telur rebus. Tambahkan irisan mentimun dan tomat segar. Yang kedua, siram dengan bumbu. Siram semua bahan dengan bumbu kacang yang telah dimasak. Yang ketiga, beri pelengkap. Taburi gado-gado dengan bawang merah, goreng dan sajikan bersama kerupuk. Sudah itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman lainnya tentang makanan Nusantara gado-gado. Mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, silakan selanjutnya. LKPD yang kedua. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Selanjutnya LKPD 2 urap sayur, silakan maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadilah. Saya Safatul. Kami akan mempresentasikan tentang urap sayur. Sayur urap termasuk dalam jenis bahan pangan nabati. Hidangan ini secara eksklusif menggunakan bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan, yaitu berbagai jenis sayuran. Proses pembuatan urap sayur melibatkan kombinasi beberapa teknik pengolahan makanan basah dan kering untuk mengolah sayuran dan bumbu kelapanya. Berikut adalah teknik-teknik yang umum diterapkan. Persiapan bahan: mencuci. Sayuran dicuci bersih di bawah air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan residu. Memotong. Sayuran dipotong dalam ukuran yang sesuai, seperti kacang panjang dipotong pendek atau kol diiris. Tidak apa-apa. Untuk memudahkan proses pemasakan dan penyajian. Pengolahan sayuran. Sayuran untuk urap umumnya dimasak menggunakan metode panas basah untuk melunakkan teksturnya sambil menjaga warna dan nutrisinya. Merebus. Banyak sayuran seperti kacang panjang, toge, bayam direbus dalam air mendidih. Direbus sebentar saja agar tekstur sayuran tetap renyah dan warnanya tetap segar. Mengukus. Mengukus sayuran sebagai alternatif merebus yang dianggap lebih baik dalam mempertahankan nutrisi. Pengolahan bumbu kelapa. Bumbu urap adalah kunci kelezatan dan keawetan hidangan ini. Melibatkan beberapa teknik menghaluskan. Bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, kencur, cabai, dan terasi dihaluskan menggunakan ulekan untuk membentuk pasta bumbu. Menumis. Bumbu halus ditumis dengan sedikit minyak hingga harum dan matang sebelum dicampur
dengan kelapa parut. Proses ini membantu menghilangkan bau langu bumbu mentah dan membuatnya lebih awet. Mengukus. Kelapa berbumbu dikukus hingga matang, menghasilkan urap dengan tekstur yang lebih basah namun tetap awet jika disimpan dengan benar. Pencampuran. Mengurap. Ini adalah teknik khas hidangan ini di mana sayuran yang sudah matang dicampurkan secara merata dengan bumbu kelapa parut menggunakan sendok. Proses pencampuran ini dilakukan sesaat sebelum disajikan untuk menjaga kesegaran sayuran. Secara ringkas, teknik utama dalam pembuatan urap adalah merebus atau mengukus untuk sayuran dan menumis atau menyangrai, mengukus untuk bumbu kelapanya, diikuti dengan pencampuran semua bahan. Pembuatan urap sayur secara umum melibatkan 3 langkah utama: menyiapkan sayuran, membuat bumbu kelapa, dan mencampurnya menjadi satu hidangan. Berikut adalah Suaranya agak keras kan ya? pembuatan sayur urap. Bahan-bahan: bayam, kangkung, kacang panjang, toge, daun singkong, kubis. Bumbu kelapa 1/2 setengah atau 1 butir kelapa parut, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan cabai rawit, kencur, daun jeruk, terasi, garam, gula merah, dan penyedap rasa secukupnya. Langkah-langkah pembuatan: siapkan sayuran, cuci bersih semua sayuran yang akan digunakan, potong sayuran sesuai selera, misalnya potong kacang panjang sekitar 2-3 cm, rebus atau kukus sayuran satu persatu hingga matang, tetapi jangan sampai terlalu lembek, tiriskan dan biarkan dingin. Buat bumbu urap, haluskan semua bahan bumbu, bawang merah, bawang putih, cabai, kencur, terasi, garam, gula, dan daun jeruk, menggunakan ulekan atau blender. Campurkan bumbu halus dengan kelapa parut hingga merata. Aduk menggunakan tangan atau sendok. Untuk urap yang lebih awet dan tidak cepat basi, bumbu kelapa bisa dikukus selama kurang lebih 15-20 menit atau disangrai hingga agak kering dan harum. Campurkan sayuran dan bumbu. Masukkan sayur rebus yang sudah dingin ke dalam wadah besar. Tambahkan bumbu kelapa yang sudah matang, dikukus atau disangrai ke dalam wadah sayuran. Aduk rata secara perlahan hingga semua sayuran terlapisi bumbu dengan sempurna. Sajikan. Urap sayur siap disajikan sebagai lauk pendamping atau hidangan utama. Urap paling enak disantap segera setelah dibuat untuk menjaga kesegarannya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang ditanyakan apa gimana buat kelapanya tadi itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Allah. Selanjutnya, lontong sayur. Rujak lontong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari LKPD 3. Perkenalkan, nama saya Iklimah Sinsali. Perkenalkan, nama saya Vina Andini Salsabila. Perkenalkan, nama saya Dida Badrianto. Teman-teman, kalian udah tahu kan rujak lontong seperti apa? Ya. Udah tahu? Udah. Rujak lontong secara keseluruhan termasuk dalam jenis hidangan dengan bahan dasar pangan nabati sayuran. Satu-satunya bahan yang mungkin bersifat hewani adalah petis, yang sering digunakan dalam bumbu rujak lontong.
Proses pembuatan rujak lontong melibatkan kombinasi beberapa teknik pengolahan makanan, terutama persiapan bahan mentah dan pembuatan saus bumbu kacang petis. Teknik utama yang diterapkan: perebusan lontong. Beras dimasak dengan cara direbus atau dikukus dalam bungkusan daun pisang hingga padat dan matang. Sayuran: kangkung, toge, atau kacang panjang direbus untuk melunakkan teksturnya. Protein: tahu atau tempe digoreng dan jika menggunakan tingur sapi, bahan tersebut direbus hingga empuk. Penggorengan: bahan pelengkapnya, tahu dan tempe biasanya digoreng. Kacang tanah digoreng sebagai bahan utama saus bumbu. Pengulukan: pembuatan bumbu ini adalah teknik kunci dalam pembuatan rujak. Bahan-bahan seperti cabai, petis, garam, gula, dan kacang tanah diulek menggunakan cobek atau ulekan. Proses ini bertujuan untuk menghancurkan dan mencampurkan semua bahan hingga menjadi saus yang kental dan homogen. Pemotongan: bahan isian lontong diiris, sayuran dipotong, dan bahan pelengkap lainnya seperti mentimun dipotong sesuai selera untuk memudahkan saat disantap. Pencampuran: setelah bumbu diulek semua bahan isi lontong, tempe, tahu, kacang panjang, kangkung, dan toge, dan mentimun dicampurkan ke dalam cobek berisi bumbu dan diaduk hingga rata. Teknik pencampuran ini memastikan semua komponen terlapisi saus bumbu dengan sempurna. Secara keseluruhan, rujak lontong mengandalkan kombinasi teknik thermal dan teknik mekanis untuk menghasilkan hidangan dengan tekstur dan rasa yang kaya. Untuk membuat rujak lontong, langkah-langkah utama melibatkan penyiapan bahan lengkap dan pembuatan bumbu petis khasnya, diikuti dengan penyajian. Rahasia kelezatan hidangan ini seringkali terletak pada kualitas dan campuran petis yang digunakan. Langkah-langkah umum membuat rujak lontong. Bahan: tahu goreng lontong, kangkung, kecambah atau toge, mentimun iris atau potong sesuai selera. Bahan tambahan: cingur sapi rebus, tempe goreng, kacang panjang rebus. Bahan bumbu: petis, cabai rawit, garam, gula, kecambah, kacang tanah goreng, pisang hijau, dan micin. Langkah-langkah pembuatan: siapkan bahan pelengkap, pastikan lontong sudah matang. Apa Tio? Ayo Tio. Jika lontong sudah matang dan padat, lalu potong-potong. Goreng tahu hingga matang, lalu potong dadu. Rebus kangkung, toge, dan bahan sayuran lain hingga matang, lalu tiriskan. Iris mentimun sesuai selera. Buat bumbu rujak: haluskan cabai rawit, garam, gula, dan kacang goreng menggunakan cobek. Tambahkan petis, ulek atau aduk rata hingga menjadi pasta bumbu yang kental. Cicipi dan koreksi rasa. Rasanya harus pedas, manis, dan gurih dari petis. 3. Penyajian: siapkan piring saji, tata potongan lontong, tahu goreng, kangkung, toge, dan mentimun di atas piring. Siram bahan-bahan tersebut dengan bumbu rujak yang sudah dibuat. Rujak lontong siap dinikmati. Beberapa variasi mungkin menambahkan bahan lain seperti kerupuk. Ada yang mau bertanya? Ada. Apa itu? Biasanya petis apa yang digunakan? Petis apa? Petis ikan. Petis ikan, terus apa? Petis kupang. Petis ikan sama petis kupang. Apa sudah paham, Bagas? Paham. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Dadah. Sudah? Ayo ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok rujak lontong.
LKPD-nya telah selesai untuk presentasinya. Kalian bagus semua untuk proyeknya hari ini. Sekarang Bu Yuli akan memberikan soal untuk melatih materi. Apakah sudah paham atau belum? Jadi Bu Yuli memberikan soal-soal kepada kalian. Silakan dikerjakan. Ya, disilang. Itu disilang enggak apa-apa, ditaruh di sebelahnya enggak apa-apa. Bo, ayo dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Disilang enggak apa-apa, ditaruh di sampingnya juga enggak apa-apa. Dibaca dulu. Sampai yang panjangnya 5 ya. Ya, ditulis namanya juga. Jangan lupa. Sudah? Silakan dikumpulkan ke depan.
Yang sudah silakan dikumpulkan ke depan. LKPD beserta RKPD-nya. Sudah semua? Sudah semua? Terima kasih atas kerjasama kalian dalam melakukan proyek ini. Tugas kalian bagus, terbaik, tentu beri aplaus. Sekarang, Bu Yuli mau tanya, apakah kalian puas dengan hasil akhir proyek kelompok kalian? Mengapa? Karena dengan adanya proyek ini dapat memberikan pelajaran yang seru dan produknya inovatif dan rasanya enak. Proyek ini berhasil mencapai semua tujuan yang ditetapkan, terutama dalam memanfaatkan bahan lokal. Nah, itu hasil puas atau refleksi dari kelompok kalian. Selanjutnya, untuk mengurangi rasa jenuh, tegang, sebentar. Kita ice breaking sebentar. Saya Bu Yuli beri contoh sebentar. Seperti ini ice breakingnya ya. Gimana? Sebentar. Tepuk siswa the best. Tepuk tangan kalian. Tepuk siswa the best. I am the best. You are the best. Yes, yes. Lagi, sekali lagi. Semuanya kurang kompak. Lagi. Tepuk siswa the best. I am the best. You are the best. Yes, yes. Terima kasih. Bentar. Jadi kesimpulan hari ini yaitu apa? Coba dibaca yang keras. Kesimpulan hari ini adalah pengolahan bahan pangan nabati dalam masakan Nusantara menghasilkan kekayaan rasa, nutrisi dan yang beragam, menciptakan variasi produk yang menarik, meningkatkan nilai gizi dan daya jual pengolahan ini bahan lokal untuk menciptakan masakan yang sehat dan lezat. Kacang-kacangan yang diolah dengan berbagai teknik seperti ditumis, direbus, digoreng untuk menghasilkan cita rasa yang unik. Sekarang coba refleksi siswa, apa yang kalian peroleh hari ini? Pengalaman apa yang kalian dapatkan hari ini? Silakan ditulis. Ditulis di lembaran saja.
Ditulis dulu. Pengalaman apa yang Anda dapatkan dari pelajaran hari ini? Tolong satu siswa, satu anak bisa menjawab. Pengalaman apa yang kalian dapatkan selama pelajaran hari ini? Ayo siapa? Salah satu siswa aja. Siapa? Bisa? Pengalaman apa? Tolong dibacakan, ya siapa? Apa pengalaman yang didapatkan? Sudah, itu saja. Nah, itu sudah refleksi dari salah satu teman kalian. Sekarang, untuk pertemuan selanjutnya, Bu Yuli akan menjelaskan tentang wangi alami dengan produk bahan nabati. Nah, untuk pelajaran kali ini, Bu Yuli tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.